Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Batam TV. Senang sekali saya Pungki Inggoro kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai alergi dan asma pada anak, dan tentu saja telah hadir di studio dokter spesialis anak dari KPJ Johor yang adalah Dr. Wang Kerdi. Mari kita sapa dulu pemirsa. Halo dokter. Halo, selamat malam semua. Saya Dr. Wang Kerdi dari KPJ Johor Specialist. Baik, Dr. Wang, saya panggil Dr. Wang aja boleh ya? Oke. Dr. Wang, welcome to Batam TV and welcome to Batam. Thank you. It's nice to have you in our studio, dokter. Sesuai dengan tema, malam ini kita akan membahas mengenai alergi dan asma pada anak. Iya. Baik, Dr. Wang, banyak orang yang menangkap atau pahamnya asma ini hanya sebatas sesak. Tapi pertanyaan saya kemudian, sebetulnya apa yang terjadi dengan paru-paru anak yang mengidap asma ini, dokter? Oke. Apa itu asma sebetulnya? So, asma ni sebenarnya satu keadaan di mana paru-paru kita jadi sensitif, dan sensitif tu boleh disebabkan oleh banyak faktor. Bila sensitif tu berlaku, paru-paru kita jadi sempit, saluran pernafasan jadi sempit, di mana pesakit akan rasa sesak nafas sebab udara susah nak masuk, susah nak keluar. Ya. Baik. Kalau begitu tadi sesuai dengan penyebab yang dokter sedikit sebutkan, sebetulnya apa yang menjadi faktor utama sampai anak ini bisa mengidap asma, dokter? Okey, pertama sekali kita kena tengok anak ni dari secara keturunan, dia punya ibu bapa ataupun dia punya adik-beradik ada sejarah macam sensitif ke tidak. So, kalau ada sejarah dalam keluarga dan faktor lain-lain macam sensitif terhadap debu, cuaca sejuk, yang ni kalau berulang-ulang, ada kemungkinan anak itu mungkin ada asma. Asma dan alergi. Terkadang ada orang yang dia menderita alergi tapi lalu kemudian jadi sesak. Nah, pertanyaan saya, perbedaan antara alergi dan asma, asma yang disebabkan oleh alergi atau asma yang bukan alergi, apakah ada perbedaan atau sebetulnya saling berkaitan, dok? Ya, so alergi ni dia boleh berlaku kat banyak tempat. Misal kata boleh berlaku pada kulit. So alergi kulit kita boleh nampak merah-merah, gatal-gatal. Ada juga yang alergi hidung. So, kalau alergi hidung, kita rasa hidung gatal, sneezing, dan ada hingus. Kalau dia berlaku kat paru-paru, pesakit boleh rasa sesak nafas, dan itu mungkin asma. So, alergi tu, ada alergi yang boleh menyebabkan asma. Asma ada juga boleh disebabkan oleh alergi. Dia saling berkaitan juga. Ya. Tapi dokter, untuk asma sendiri, ada kemungkinan tidak? Ternyata dia tidak ada faktor keturunan, tapi tiba-tiba dia tuh sesak. Tiba-tiba dia dokter mendiagnosa ini asma. Ada tidak kejadian seperti itu? Kalau untuk golongan kanak-kanak, kebanyakannya yang sesak masih disebabkan oleh jangkitan kuman ataupun virus paru-paru. Tetapi ada juga kalau paru-paru kita berulang-ulang mengalami jangkitan dengan ada faktor-faktor yang lain, ada kemungkinan benda ni boleh berlarut jadi asma. Terutamanya kalau masa waktu kanak-kanak baby kecil dia dapat virus RSV.
RSV virus ni salah satu-satunya virus yang boleh menyebabkan paru-paru jadi lebih sensitif. Dan bila mereka membesar nanti, ada kemungkinan walaupun tak ada faktor keluarga, budak ini boleh jadi asma juga. Untuk itu kadang orang tua jadi khawatir nih untuk membiarkan anaknya beraktivitas nih dok ya. Misal you can play too hard or you can do this exercise, nggak boleh begini nggak boleh begitu, sehingga anak menjadi diam. Nah, apakah itu baik untuk anak-anak penderita asma? Sebenarnya anak-anak yang ada asma ni kita cuba galakkan mereka bergaul dengan kanak-kanak lain juga. Kalau kita tak nak asingkan dia. So, tapi kita boleh cuba kenal pasti apa yang menyebabkan anak kita sering dapat asma attack. Misal kata kalau betul-betul disebabkan oleh exercise, main-main, actually sebelum mereka pergi main tu kita boleh bagi dia ubat dulu. So, anak kita boleh main, boleh kuatkan paru-paru, at the same time dia boleh kurangkan risiko dapat attack asma. Okay, now the question is bagaimana kemudian kita menyimpulkan bahwa ini sesak ini adalah asma. Apakah semua sesak ini sudah pasti asma, dok? Okay, sesak ni most of the time still disebabkan oleh wheezing. Wheezing ni bunyi yang kita dengar masa paru-paru kita jadi sempit. Dia macam bunyi whistle. That's why namanya wheezing. Yeah. So bunyi itu disebabkan oleh sempit paru-paru. Tapi adakah setiap kali sempit paru-paru ni kita cakap anak kita asma? Yang tu kena jumpa doktor untuk dapatkan sejarah yang seterusnya dan buat pemeriksaan. Baik dok, Dokter Wang, kalau seandainya ada pasien datang konsultasi ke Dokter Wang dengan keluhan kadang berbunyi nafasnya, kadang terasa sesak, bersin-bersin, apa yang akan Dokter Wang sarankan untuk sampai Dokter Wang memberikan diagnosa anak ini asma atau anak ini alergi yang kemungkinan akan menjadi asma? Bagaimana dokter? Okay, so antara soalan-soalan yang kita sering nak tahu tu, first, still keturunan. Yang kedua, selalunya kita akan tanya anak-anak ada faktor lain tak? Pertukaran cuaca, kalau waktu sejuk dia senang tak batuk, ataupun waktu dia kalau minum ais, makan apa-apa yang ais, ada tak batuk tu datang. Kalau ada debu kat rumah ke, habuk, lagi asap, ini antara benda-benda yang sering ada kaitan dengan asma. So kalau wheezing tu masa dia tak sihat saja, tapi kalau pada waktu yang dia sihat, anak ni okey saja. So selalunya kita tak akan buat diagnosa asma pada budak itu. Baik, tadi dokter sempat menyebutkan faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya asma. Walaupun terkadang agak sulit untuk menghindari. Contoh karena Batam it's a quite hot city, dog, so we need air conditioner ya. Nah, di suhu berapa sebaiknya orang tua menjaga temperatur ruangan supaya not too cold but it's also comfortable for the kid. Suhu yang paling baik supaya tidak terlalu berpengaruh. Kalau betul-betul asma ni antara 20-24, I think it's still quite okay. But at the same time we know debu juga, kalau kita pakai aircon ada debu, sometimes bukan setakat suhu saja, mungkin debu tu yang menyebabkan attack asma juga. So dan itu agak sulit untuk dihindari, dok. Precaution langkah pencegahan, dok, supaya ada asma, ada debu, cuaca dingin, tapi the kids masih bisa against the condition supaya asmanya tidak kambuh. Adakah hal yang bisa dilakukan, yang diupayakan oleh orang tua, dokter? Okay, so sebagai ibu bapa, saya memang showkan kita lebih perhatikan anak-anak kita, di mana benda yang kita boleh control tu, maksudnya
kita cuba elakkan. Kalau disebabkan oleh ais, mungkin kurangkan ais. Kalau dari segi cuaca, susah sikit. Ya. Debu tu kalau boleh pakai mask, kita boleh elakkan debu semua. Asap pun sama, kalau ada ibu bapa yang misal kata siapa-siapa yang merokok di rumah, kita cuba elakkan yang tu juga. Kalau asap tu salah satu sebab yang mendatangkan asma. Baik, Dokter Wang. Dokter Wang, dari tadi beberapa faktor yang menyebabkan asma ini juga yang bisa kita hindari, salah satunya adalah asap. Belakangan kita lihat setelah pandemi terutama banyak rumah-rumah yang kemudian menyediakan air purifier atau air purifier dan air dehumidifier ya. Nah, pertanyaannya seberapa efektif alat-alat seperti ini bisa membantu anak-anak yang terkena asma? Sedikit sebanyak air purifier ini memang membantu juga, tapi itu atas kita punya limit lah. Alright. Nah, dokter, bicara mengenai makanan tadi salah satu sebagai faktor ya, dokter. Apa sebetulnya makanan yang paling banyak berpengaruh terhadap anak-anak yang terkena asma atau alergi ini, dok? Kanak-kanak lain sebab dia lain-lain. So secara umumnya ais yang banyak mendatangkan attack asma, tapi it's not 100% that all asthma kids cannot take ice. So it's still bergantung kepada anak-anak itu. Ada ibu bapa yang perasan kalau anak saya makan coklat, dia banyak batuk dan dia jadi semput. Ada juga yang dia cakap makan telur. So there's no one thing that semua pesakit asma tak boleh ambil. Kita kena tengok apa yang anak kita tak sesuai. Jadi orang tua juga perlu tahu kira-kira makanan ini dan makanan apa yang biasanya menjadi penyebab batuk. Ais tu salah satu contoh. Tapi it's not 100% dia tak boleh. Kalau dia try dan dia okay, maksudnya dia itu bukan penyebab dia. Baik, Dokter Wang. Dokter, kembali ke orang tua yang khawatir terhadap anak, sehingga banyak pantangan yang diberikan pada anak, no ice, no exercise. Justru dari beberapa artikel yang sempat saya baca, exercise is really good for the kids. But my question is, what kind of exercise? As your doctor point of view, so what kind of exercise yang bagus untuk anak-anak ini, dokter? Okay, so in terms of exercise, actually all kinds of exercise we encourage as long as the child are interested, and mereka perlu tengok dia punya limitasi juga. Kalau dia main exercise apa-apa pun dia dah rasa start batuk-batuk, start macam semput sikit, then anak-anak tu disyorkan rehat sekejap. Jangan continue sampai dia rasa betul-betul dah kena attack, dah start dengar bunyi wheezing, baru dia nak stop. Masa tu kita risau dia punya attack sudah jadi teruk. So, all kinds of exercise are encouraged. We don't want them to sit indoor and isolated. Jadi tetap boleh aktif, tapi tetap dilihat kalau sudah ada simptomnya. Sudah ada simptom. Dokter, tadi saya menangkap simptom yang dokter sebutkan salah satunya adalah start to cough, mulai batuk ya, mulai batuk dan lalu ada bunyi seperti peluit itu ya, whistling. Pertanyaan saya, apakah gejala itu merupakan gejala yang paling perlu kita highlight? Oh, dia udah mulai batuk-batuk, berarti it's time for us to see the doctor and check whether the kids itu punya asma atau alergi atau apapun itu. Apakah itu salah satu sign, dokter? Okay, kalau batuk-batuk tu lepas dia rehat sudah hilang, that means tak perlu jumpa doktor. Tapi kalau batuk tu jadi makin teruk sampai nafas dia jadi laju, ataupun kalau kanak-kanak kecil kita boleh tengok ada nafas dia berlekuk-lekuk, itu tanda-tanda dia perlu jumpa doktor. Alright, dan itu kalau repetitif
kalau batuk-batuk seperti itu repetitif, mau tidak mau harus bertemu dengan dokter. Lebih baik jumpa doktor unless dia, sebab untuk kanak-kanak asma in terms of rawatan kita akan standby ubat juga kat rumah. Kalau ibu bapa yang berpengalaman, mereka tahu macam mana nak pakai ubat tu. Dengan ubat anak-anak sihat, then tak perlu jumpa doktor. Tapi dengan ubat pun still tak okey, baik jumpa doktor segera. Baik dokter, can we just go to the drugstore? Kita pergi ke apotek terus mengeluhkan, apakah itu baik dan boleh diberikan pada anak tanpa berkonsultasi dulu nih terhadap dokter? Okey, kalau dari segi asma tu memang saya tak syorkan beli ubat dari apotek sahaja, sebab asma ni dia bukan batuk sesama biasa. Dia perlukan rawatan dan follow up berulang-ulang supaya kita boleh adjust ubat yang kita bagi dan kita boleh monitor side effect kalau ada. Baik dokter Wang, masih ada pertanyaan lain tentu yang mau saya tanyakan pada dokter, tapi kita break dulu untuk advertisement. Boleh. Baik pemirsa Batam TV, kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Loh, kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RSKPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di program Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital, bersama dengan narasumber kita Dr. Wang Kerdi yang adalah dokter spesialis anak dari KPJ Johor. Malam ini kita masih membahas mengenai alergi dan asma pada anak ya, Dr. Wang. Tadi saya sudah tanya banyak sekali pertanyaan mengenai asma. Di segmen ini saya mau tanya mengenai alergi nih, Dok. Karena banyak anak yang ternyata punya alergi karena orang tuanya pun punya alergi. My question is,
gimana caranya kita mendeteksi bahwa oh ternyata kita punya alergi? Apakah karena sebatas gatal-gatal atau keep sneezing atau tiba-tiba kayak apa ya, rasa tidak nyaman gitu pada saat peralihan cuaca, dan bagaimana meyakinkan bahwa yes we have allergic? Tes apa yang perlu dilakukan, dokter? Okay, so for allergic test kita actually boleh test darah. Cuma allergic ni dia banyak jenis, ada yang allergic makanan, ada yang allergic pada pollen, tu bunga-bunga, rumput. So dust mite tu contoh-contoh allergic yang kita boleh test. So kalau sesiapa yang ada rasa I'm not sure whether I have allergic to certain things like debu ke, sometimes we have pets at home, whether we are allergic to our pets, actually semua ni boleh dites pakai darah. Jadi kalau ada pasien berkonsultasi pada dokter Wong mengenai alergi, dokter akan sarankan untuk tes darah untuk meyakinkan. Dan dari tes darah itu akan bisa diketahui what kind of allergic terhadap apa. Okay. Betul. Can we also do the same test, the blood test for those kids who has asthma, dok? Unfortunately, asthma there's no blood test to confirm. Dia asthma ni still pakai kita kena tengok lah, pantau. Bukan di tes pakai darah. Dokter, untuk alergi sendiri, tadi dokter sudah mention penyebabnya bisa jadi makanan atau debu atau asap. Asap juga berpengaruh pada alergi kah, dok? Asap boleh menyebabkan alergi, lebih kepada masalah paru-paru. Nah, untuk makanan apa betul-betul harus dihindari? Semisal telur, alergi telur, kemudian jadi gatal-gatal, triggernya adalah telur. Apa betul-betul harus dihindari, sama sekali tidak boleh makan telur, atau boleh dicoba dikit-dikit seiring berjalannya waktu alerginya bisa hilang, begitu kan, dok? Untuk kanak-kanak sebelum umur 2 tahun, selalunya kita selepas setahun kita ada try bagi telur. So ada yang cakap, dok, anak saya makan telur ada ruam, rashes. So kalau macam tu, kita pun tak nak challenge dia lagi. Kita akan showkan stop dulu, at least for beberapa bulan, then sampai umur dia besar sikit, mungkin lepas 2 tahun, then you boleh try balik. Kalau benda yang sama berlaku, nak confirm, then I akan showkan buat blood test. Dan itu berlaku untuk semua makanan lain ya, dok? Seafood, terutama seafood, kacang-kacang. Dokter, tadi di awal kita membahas mengenai asma dan dokter sempat menyinggung alergi ini juga bisa menyebabkan sesak ya. Dari beberapa kasus seperti orang yang alergi bawang putih misalkan, dok, kadang sampai ada yang ini bahasa out of breath, kayak kehilangan nafas. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan supaya tidak sampai sesak, tidak sampai kehabisan nafas, dok? Actually, kalau kita dah tahu kita alergi pada benda tu, first of all, still elakkan yang tu, yang 100% boleh kurangkan risiko dia kan. Tapi kalau masih terpaksa kena hadap juga, inhaler tu sebenarnya kita reserve untuk case asma saja. So untuk alergi dari segi makanan semua tu baik jumpa doktor. Ada yang perlu injection, untuk kurangkan dia punya alergi tu. Di awal tadi saya sempat tanya apa itu sebenarnya asma. So now my question, apa sebetulnya alergi? Sampai seseorang terkena alergi ini kenapa dengan tubuhnya sampai ada reaksi alergi, dokter? Itu disebabkan semua orang punya immunity system lain-lain. Kalau badan kita reaksi terlebih, maksudnya immunity kita reaction dia terlampau tinggi, yang tu menyebabkan alergi. Untuk asma dan juga alergi, apakah bisa hilang dengan sendirinya, dok? Seiring berjalannya waktu, anak semakin besar, kemudian alergi dan asmanya ini membaik bahkan hilang. Ada yang dari segi alergi ni
Dengan umur, kemungkinan dia akan hilang. Tapi dari segi asma tu, kalau betul-betul anak kita ada asma, kita tak terkawal, benda tu tak akan hilang. Mungkin dia boleh jadi teruk. Tetapi kalau anak ada asma, kita jumpa doktor, buat rawatan, ya, maybe anak membesar nanti paru-paru dia sudah kuat, asma ni akan dikontrol. Dia tak akan hilang, tapi dia boleh dikawal. Oke. Ada kasus yang pernah dokter tangani anak dengan asma atau anak dengan alergi yang ternyata kasusnya sudah fatal, sudah akut ya, sudah parah sekali. Apa yang terjadi dengan anak-anak ini, Dok? So selalunya kalau anak-anak yang dah tenat, dia bila dibawa ke hospital ni, mereka paru-paru dah jadi senyap. Yang tu yang sangat bahaya. So sebagai ibu bapa, kita cuba elakkan daripada pandang ringan pada apa-apa yang anak bagi tahu. Selalunya kita akan nampak mereka start batuk-batuk. Tapi kalau dah penat, mungkin anak kita dah kurang aktif, mungkin dia sudah tenat, tapi kita ingat dia mungkin tertidur. Kalau itu yang sangat bahaya. So kalau ada asma, sebagai ibu bapa yang kita boleh kontrol kat rumah tu, inhaler tu penting. Dan kita kalau rasa anak saya something is not right, kenapa hari ni kurang aktif, nafas macam tersemput-semput tu, baik bawa ke hospital. Jangan tunggu sampai last minute baru nak rawat. Apa yang terjadi dengan tadi dokter bilang senyap, quiet? What happening to the lungs when it's quiet? Kalau itu actually tahap yang paling teruk lah. Untuk asma kita panggil silent lung, di mana saluran pernafasan dah jadi sangat sempit, udara nak masuk pun tak boleh, nak keluar pun tak boleh. So that's why anak jadi boleh dikira pingsan sudah. Seandainya ada pasien yang seperti itu atau dokter pernah menghadapi pasien seperti itu, kemudian apa yang akan dilakukan? Prosedur medis apa yang dilakukan terhadap pasien? Kalau dah sampai tahap macam ini, selalunya kira tenat, kita akan tolong dia dengan tube pernafasan masuk kat ICU lah. Dia kena ICU care, mesin yang akan tolong anak nafas sudah. Tapi yang tu yang kita nak cuba elakkan. That's why kita showkan kalau apa-apa yang ibu bapa tak pasti sama ada anak saya asma ke, perlu inhaler ke, baik jumpa doktor. Baik dok, dokter sudah tadi saya mau menanyakan mengenai inhaler nih, karena dokter sudah beberapa kali menyebutkan inhaler. So seberapa krusial penggunaan inhaler untuk anak-anak yang mengidap asma ya dok? Kalau untuk alergi tidak perlu inhaler. Nah untuk anak-anak yang mengidap asma seberapa krusial dan ada berapa jenis sebetulnya inhaler ini? Karena kebanyakan orang hanya tahu untuk semprot-semprot aja gitu. So inhaler ni untuk asma, dia ada yang kita kena pakai hari-hari, dinamakan pencegah, dan ada yang kita pakai waktu ada attack, maksudnya waktu dah start batuk, start semput, namanya pelega. So pencegahnya fungsi untuk kurangkan sensitif paru-paru. Sebab itu hari-hari kena pakai inhaler pencegah. Warna dia berlain-lain. So kita akan tengok keadaan anak pada masa tu dan bagi inhaler pencegah yang sesuai. Kalau anak pakai pencegah tu masih ada batuk, kadang-kadang disebabkan oleh pertukaran cuaca, kadang-kadang dia dapat jangkitan kuman, waktu tu kita akan add on pelega. Baik, dan untuk inhaler ini boleh digunakan dalam waktu sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Apakah kemudian menjadi adiktif, ada sisi ketergantungan nih sama inhaler? Mungkin tidak dok? Ramai ibu bapa yang sebenarnya risau, anak saya dah start inhaler ni, dia jadi addict ke tidak? Sebenarnya tidak. Dia inhaler ni lebih kepada untuk kontrol dia punya paru-paru,
Kalau anak kita dah sihat, jumpa dengan doktor, doktor akan adjust dan ada kanak-kanak yang boleh off inhaler juga. Tapi kalau kita tak terkawal, inhaler ni memang kena pakai untuk jangka masa yang agak panjang. Kalau tidak, paru-paru kita nanti anak-anak membesar nanti, kita tak dapat kontrol dengan bagus. So, inhaler adalah salah satu solusi untuk anak-anak yang memiliki asma. Dan tadi dokter juga menyebutkan anak-anak ini harus dijauhkan dari faktor-faktor yang menyebabkan asma atau alergi. Tanpa kita sadari, terkadang kita sudah berusaha mencegah, tapi ternyata tetap ada asap, ada debu gitu. Selain inhaler untuk anak yang memiliki asma dan juga mencegah faktor-faktor yang menyebabkan asma atau alergi, adakah cara lain yang bisa dilakukan oleh parents supaya anaknya tidak sampai kambuh asmanya, tidak sampai kambuh alerginya? Ada tidak, Dok? Mungkin obat, minum obat atau minum vitamin gitu, gimana, Dok? Dari segi vitamin, sebenarnya tak ada kajian yang mengatakan vitamin apa yang bagus. Selalunya kita dengar vitamin C, waktu kita tak sihat minum vitamin C, yang itu dia memendekkan jangka masa kita kurang sihat. Tapi nak cakap vitamin C tu ubat kepada semua masalah ni, sebenarnya bukan. Dia cuma bantu badan kita untuk kurangkan hari yang kita tidak sihat. So, nggak ada jalan lain selain menghindari. Kalau sudah kena, dan sudah kena kambuh? pakai pelega. Obat-obatan gimana, Dok? Kadang ada alergi yang dikasih obat, Dok, supaya dia bisa melegakan pernafasannya mungkin, atau menghilangkan gatal-gatalnya. Boleh tidak, Dok, untuk pasien anak-anak ini kemudian menjadi ketergantungan dalam tanda kutip mengkonsumsi obat supaya nanti takut alergi, dingin nih, minum aja dulu obatnya supaya nggak kambuh alerginya. Is that alright for the kids? Kita akan suggest untuk standby ubat. Kalau berlaku, kita bagi. Dan pencegah still the main things that we are advising the parents to do. Baik, jadi bukan berarti mau makan seafood nih biar nggak gatal kita minum obat dulu, bukan begitu ya, Dok ya? Kalau betul-betul risau, kalau macam kita dewasa ada yang buat macam gitu, tapi untuk kanak-kanak kita cuba elakkan lah. Baiklah, so there's no other way selain mencegah semua faktor-faktor ini. Maybe when they grow up, they will grow out of it. Dan inhaler harus dibawa untuk anak-anak yang asma ini. So when they grow up, saat mereka tumbuh besar, apakah akan tetap perlu inhaler dan asma akan tetap bersama dengan anak-anak ini meskipun sudah tumbuh dewasa, Dok? Iya. So bila tumbuh dewasa, asma dikontrol, maksudnya kebarangkalian dia kena attack tu sudah kurang, inhaler dari mungkin 2 jenis, kita boleh kurangkan 1 jenis dan pakai bila perlu sahaja. Dia bukan macam waktu kanak-kanak hari-hari kena pakai untuk kurangkan risiko tu. Once they grow up dan paru-paru dia dah okey, selalunya inhaler ni kita boleh cuba stop. Dia tak akan jadi addict ke apa-apa, no. Okay, talk about kids. Sebetulnya di usia berapa paru-paru atau tubuh anak-anak ini kemudian sampai di titik optimal ya? Oke, ini sudah tumbuh dewasa, so they can use the prescription for the kids. Nggak bisa lagi pakai resep untuk anak-anak karena mereka sudah optimal pertumbuhan paru-parunya. Di usia berapa, Dok? Selalunya before 12, selalunya kita showkan cuba kuatkan seberapa yang boleh lah. Baik, Dokter Wang, saya masih punya pertanyaan tentu saja mengenai alergi dan juga asma ini, tapi kita perlu break lagi, Dokter Wang. Nanti kita akan ngobrol lagi ya, Dokter. Baik, pemirsa Batam TV, kita masih akan membahas mengenai alergi dan asma pada anak. Kami akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami.
Kok bingung untuk mencari dokter dan hospital di Malaysia? Hubungi kami, Anda akan mendapatkan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, appointment dengan dokter di KPJ, informasi biaya medis, mengatur penjemputan di pelabuhan dan bandara. Untuk membuat appointment dan temu janji, Anda bisa langsung ke perwakilan grup RS KPJ Healthcare di line telepon 08127750 800. Anda bingung mencari rumah sakit dan dokter di Malaysia? Kami menjadi solusinya. Kami dapat memberikan rekomendasi dokter di rumah sakit KPJ, informasi jadwal dokter, membuat janji dokter di KPJ, info biaya, mengatur penjemputan dari pelabuhan dan bandara, charter air, ambulans, dan kapal. Hubungi perwakilan grup rumah sakit KPJ Healthcare, Gedung Graha Pena, lantai 1, Batam Center. Pemirsa Batam TV masih di Bincang Medik bersama KPJ Specialist Hospital, masih membahas alergi dan asma pada anak bersama narasumber kita Dr. Wong Kerdi, dokter spesialis anak dari KPJ Johor. Dokter, tadi kita sudah membahas mengenai alergi, asma, penyebab alergi dan asma, dan bagaimana langkah untuk mencegah itu. Yang ingin saya tanyakan pada anak-anak, tadi dokter menyebutkan bahwa faktor keturunan ini dominan ya untuk anak-anak yang terkena asma atau alergi. But my question is, apakah ada hubungannya antara habit orang tua atau pola hidup orang tua terhadap anak-anak yang mengidap asma atau alergi, semisal orang tuanya ini tidak punya alergi atau asma? So how related the lifestyle of the parents berpengaruh terhadap anak-anak yang mengidap asma dan allergic? Okay, so in terms of lifestyle, kalau let's say family tu dia macam the hygiene, kebersihan rumah semua tu kita kena jagalah. Kalau tidak, debu, dan dari segi makanan, ya, kalau orang tua dia suka cuaca panas, dia minum ais, nanti anak pun ikut, and then selalu kita akan simpan air ais kan, supaya senang cuaca panas kita minum. So anak-anak kita tengok kita minum, dia pun ikut. So kalau still kita punya lifestyle ada kaitan dengan risiko yang boleh menyebabkan anak dapat allergic ke, asma ke, mungkin kita kena fikir sama ada kita perlu buat something ke untuk improve kita punya quality. Ya. Agak challenging untuk beberapa parents. So what will you suggest to the parents terhadap orang tua yang mereka tidak punya asma, mereka tidak punya alergi, tapi kemudian anak mereka mengidap asma atau alergi? Bagaimana mengedukasi orang tua ini supaya paham bahwa anaknya memang perlu dihindari, Bu, Pak, dari penyebab-penyebab ini? Bagaimana biasanya dokter menjelaskan pada orang tua, Dok? Supaya pemirsa Batam TV juga dapat insight. Ya, selalunya saya akan cuba terangkan
apa efek, kesan benda ni berlaku berulang-ulang pada anak kita yang masih kecil dan paru-paru dia belum matang. Kalau paru-paru anak kecil ni menghadapi benda yang sama, menghadapi attack asma yang berulang-ulang, kita risau nanti dia membesar, benda ni boleh berlarut. So, dengan education, dengan penjelasan dan I rasa setiap kali bila orang tua tengok anak dia tak sihat, dia pun rasa tak senang hati. So selalunya still doctor's role is to educate the parents and of course the caretaker. Kalau apa-apa mereka tak faham, kita cuba jelaskan. Selalunya kalau dah jumpa 2-3 kali, apa-apa mitos tu sudah dijelaskan, mereka akan ikut nasihat. Alright, that's a relief, dok. Untuk orang tua yang kemudian bisa bekerja sama. Adakah kemungkinan yang sangat besar untuk orang tua yang memiliki anak pertama, misalkan alergi, anak kedua tidak punya alergi, sebetulnya seberapa persen kemungkinan orang tua yang memiliki anak-anak lebih dari satu untuk memiliki gejala alergi atau asma, dok? Apa sudah pasti adik kakak akan kemungkinan besar akan pasti mengidap alergi dan asma kalau orang tuanya dua-duanya memiliki alergi dan asma, dok? So dari segi percentage tu kita susah nak buat anggaran, tetapi setiap orang immunity kita berlain. Macam mana badan kita bereaksi terhadap satu-satu benda tu pun berlain-lain. So walaupun satu anak ada alergi, risiko of course tinggi sikit, tetapi berapa teruk tu still we have to assess and see. Jadi tidak pasti kakak punya alergi, adik sudah pasti alergi, tidak tentu. Tidak pasti. Oke, dokter, untuk pasien anak-anak yang mengalami alergi atau asma, terutama untuk asma ya, karena asma tidak juga soal makanan. Kalau alergi kan 6 bulan when they start to eat, mereka bisa kelihatan, oh ternyata dikasih kacang atau dikasih coklat mereka mulai keluar uap. Sementara untuk asma itu kan tidak melulu soal makanan. Usia paling muda yang pernah dokter tangani pasien yang mengalami asma di usia berapa, dokter? Selalunya sebelum usia 5 tahun, kita still kena tengok adakah ini disebabkan oleh virus ke ataupun kita panggil wheezing. Wheezing ni ada banyak jenis juga. So sebelum umur 5 tahun tu kita jarang-jarang cakap anak ini ada asma. So kita akan start rawatan yang untuk wheezing, nanti kita follow up. Kalau benda ni berlarut lepas umur 5 tahun, 6 tahun, still the same, then yes, that's when we can diagnose them as having asthma. Okay. Dan anak-anak di usia 5 tahun, jelang-jelang 5 tahun, sebenarnya it's a bit challenging to tell them, oh, kamu punya asma, ini harus dibawa ya, contoh bawa spray gitu. How do you usually educate the kids? Okay, for the kids, usually I will show them picture. Anak-anak dia still suka tengok gambar, tengok video. Kadang-kadang you cakap dengan mereka, dia tak boleh nak imajinasi. Tapi bila kita tunjuk gambar, kita buat cerita yang atraktif, dan selalunya kita tunjuk alat apa yang kita pakai, inhaler tu nampak macam mana, dia once dia faham, dia akan ikut. Dokter, jadi kita sudah sempat juga membahas mengenai inhaler yang digunakan sehari-hari dan juga inhaler yang digunakan untuk melegakan ya, dok, pada saat kambuh. Orang yang terbiasa menggunakan inhaler, tadi dokter tidak menyebutkan inhaler ini menyebabkan ketergantungan. Tapi adakah kemungkinan tidak perlu lagi inhaler meskipun ternyata ada faktor yang menyebabkan alergi itu kambuh?
Contoh misalkan alergi serbuk bunga ya. Nah, kemudian terkadang orang menjadi sesak dan butuh inhaler. Adakah kemungkinan karena sudah mulai baik, kemudian tidak butuh inhaler lagi, bahkan dia menghirup serbuk bunga? Mungkin tidak, Dok? Itu bergantung kepada badan kita juga. Ada yang memang seumur hidup dia tak boleh. Ada yang after berulang-ulang dia expose kepada allergen tu, badan dia develop tolerance, maksudnya badan dia dah okey, boleh terima, dan mungkin dia akan sembuh. Tetapi kalau kita dapat detect apa yang kita allergic, sekarang sebenarnya ada rawatan imunoterapi yang di mana kita boleh jalankan imunoterapi ni untuk 3 tahun selalunya, dan benda ni mungkin akan selesai. Maksudnya allergic tu boleh hilang ataupun dikontrol dari tahap yang serius sampai tahap yang ringan. Imunoterapi ini berupa apa ya, Dok? Dia kalau di KPJ Johor kita ada ubat imunoterapi ni dalam bentuk spray. So once dah confirm dari blood test kita punya badan memang allergic pada benda tu, kita boleh formulate spray tu, dan that's why lain orang imunoterapi berlain-lain. Oke. Spray dibawa pulang berarti? Iya. Yang itu berlaku untuk 3 bulan? Ya, tapi kena pakai untuk berterusan. Bertahun-tahun baru kita nampak efek dia. Oke. 3 tahun ya, Dok? Iya. 3 tahun. Oke. How effective that spray for those From patients? the research, it's mentioned about 80%. So quite a new treatment and effective treatment available now for allergic. Oke. Ngomong-ngomong bicara mengenai imunitas ya, Dok. Bagaimana caranya kita menjaga anak-anak ini supaya imunnya tetap terjaga, dan katanya alergi ini bisa terjadi bukan cuma karena debu dan apa, tapi karena daya tahan tubuh yang sedang drop. Apakah itu betul, Dok? Dan bagaimana menjaga daya tahan tubuh supaya tidak kambuh alerginya? Iya, so daya tahan kita selalunya dengan makanan seimbang. Makanan seimbang maksudnya kena termasuk ada protein, ada buah, ada sayur. So kalau anak kita ada makan buah yang secukupnya, sayur secukupnya, dia dapat vitamin yang diperlukan. So immunity dan daya pertahanan of course dia lagi bagus. Dan sebenarnya setiap kali anak kita sembuh daripada jangkitan virus ke kuman ke, badan kita akan hasilkan antibody. So if we look at it on the bright side, setiap kali anak kita tak sihat, nanti badan dia jadi lagi sihat the next time. Dok, adakah ciri-ciri fisik anak-anak yang mengidap asma atau alergi? Contoh, badannya kecil, pertumbuhannya terhambat. Ada tidak, Dok, ciri-ciri fisik yang bisa sekilas dilihat oleh orang tua supaya orang tua juga aware? Selalunya kalau anak yang lahir pramatang, of course dia punya badan lagi kecil sikit. So then kita kena cuba build up dia punya berat semualah. Kalau terlampau berat pun actually tak bagus untuk badan juga. So kita still kena buat seimbang. Everything in moderation and balance. Yeah. Alright, Dr. Wang, obrolannya menarik mengenai asma and also allergic pada anak. Dari banyak hal yang kita bahas malam ini, adakah yang ingin Dr. Wang sampaikan pada pemirsa Batam TV malam ini mengenai alergi dan asma pada anak, Dok? Silakan. Okay, so saranan kepada ibu bapa, kalau ada anak yang sering batuk-batuk dan ibu bapa perasan sebenarnya dalam keluarga pun bukan setakat anak ini sahaja, ataupun anak mami
mami ataupun daddy sendiri pun ada menghadap masalah macam eczema, masalah resdung. So I hope that parents, ibu bapa boleh bawa anak untuk jumpa doktor, dapatkan diagnosa yang sebenarnya. Kalau tidak, benda ni kita ingat, kalau kita pandang ringan, kita risau nanti masalah kalau betul-betul anak kita ada asma dan tak terkawal. So benda ni boleh berlarut sampai dewasa, which is something that we want to prevent lah. Baik, Dr. Wang. Dr. Wang, thank you so much untuk obrolan kita malam hari ini. Thank you. Alergi dan asma pada anak, karena banyak sekali orang tua yang sebetulnya secara tidak sadar mungkin punya anak yang alergi, tapi parents they don't really aware that the kids have this. Alright, one more time, Dr. Wang, thank you. We really, it's an honor to have you in our studio. It's my pleasure to be here. Thank you for the invitation. So much. Thank you. Alright, baik pemirsa Batam TV, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Wang Kerdi, dokter spesialis anak dari KPJ Johor, Malaysia. Malam ini membahas mengenai alergi dan asma pada anak. Pada akhirnya saya Pungki Inggoro pamit dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali dalam program Bincang Medik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Batam TV, inspirasi Kepri.